saya Nilu Putri Sriwidari dengan NIM F2020211171 dari kelas A3 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hubungan kuantitatif struktur aktivitas obat antidiabetes. Diabetes mellitus atau yang bisa dikenal dengan DM adalah suatu penyakit atau gangguan metabolisme kronis dengan multi etiologi yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah yang disertai dengan gangguan metabolisme, karbohidrat ataupun lipid, protein sebagai akibat influensi fungsi insulin. Influensi fungsi insulin dapat disebabkan oleh gangguan atau defisiensi produksi insulin oleh sel-sel beta Langerhans, kelenjar pankreas, atau disebabkan oleh kurangnya responsifnya sel-sel tubuh terhadap insulin. Diabetes mellitus terdiri dari beberapa tipe. Yang pertama yaitu diabetes mellitus tipe 1 atau IDDM. DM tipe 1 terjadi pada 100% dari semua kasus diabetes. Secara umum disebabkan oleh kerusakan sel pankreas akibat autoimun, sehingga terjadi defisiensi insulin absolut. Reaksi autoimun umumnya terjadi setelah waktu panjang, yaitu 9-13 tahun, yang ditandai oleh adanya parameter-parameter sistem imun yang rusak. Yang kedua yaitu diabetes mellitus tipe 2 atau NIDDM. DM tipe 2 ini terjadi pada 90% dari semua kasus diabetes dan biasanya ditandai dengan resistensi insulin dan defisiensi insulin relatif. Resistensi insulin ditandai dengan adanya peningkatan lipolisis dan produksi asam lemak bebas, peningkatan produksi glukosa hepatik, dan penurunan pengambilan glukosa pada otot sklet. Yang ketiga yaitu diabetes yang disebabkan oleh faktor lain. Diabetes yang disebabkan oleh faktor lain 1 dari 2% dari semua kasus diabetes, termasuk golongan endokrin, misalnya akromegal sindrom Cushing, diabetes mellitus gestasional atau DMG, penyakit pankreas eksokrin, pankreatitis, dan karena obat glukotikorik, dan pentamidin, niacin, dan interferon. Hubungan struktur dan aktivitas obat antidiabetes. Yang pertama yaitu insulin. Itu senyawa kimia yang dapat menyebabkan efek hipoglikemia dengan cara meningkatkan penggunaan karbohidrat dan lemak dalam jaringan. Insulin bekerja dengan memudahkan pemasukan glukosa dan asam amino dan ion-ion terutama Ca2+ dengan mempengaruhi proses dalam sel. Secara kimia, insulin adalah protein kecil sederhana yang terdiri dari 51 asam amino, 30 diantaranya merupakan satu rantai polipeptida dan 21 lainnya membentuk rantai kedua. Kedua rantai dihubungkan oleh ikatan disulfida. Yang kedua yaitu antidiabetes oral. Pertama yaitu turunan sulfonyluracil digunakan sebagai penunjang diet untuk menurunkan kadar gula darah pada penderita dengan non-insulin dan diabetes mellitus NIDDM. Efek samping turunan sulfonylurea, alergi dan hipoglikemia berat menyebabkan debil, ketuaan, dan malroussit. Mekanisme kerja dapat merangsang pengeluaran insulin dari sel beta islet pankreatik, menurunkan pemasukan insulin endogen ke hati, dan menekan secara langsung pengeluaran glukogen. Hubungan struktur dan aktivitasnya yaitu rantai gugus alifatik, asetil amino, klorometil, metitio, dan trifluorometil akan berpengaruh terhadap masa kerja obat dan meningkatkan aktivitas hipoglikemia. Bila rantai adalah gugus aril karbohidrotil, ARGONA2, CH2, seperti pada glibenkamid dan glipsid, senyawa mempunyai aktivitas lebih besar dibandingkan senyawa awal. Ini merupakan antidiabetes oral generasi kedua. Diduga hal ini disebabkan oleh fungsi
jarak khas antara atom N substituen dengan atom N sulfonamid sehingga interaksi obat terhadap reseptor lebih serasi. Rantai gugus alifatik lain yang berpengaruh terhadap sifat tipofil senyawa rantai metil senyawa relatif tidak aktif. Rantai etil senyawa aktivitasnya lemah dan bila senyawa mengandung 3-6 atom C, aktivitasnya maksimal. Aktivitas senyawa hilang bila mengandung atom C12 rantai lebih. Rantai dapat pula berupa gugus alisiklik atau cincin heterosiklik yang terdiri dari 5-7 atom. Bila berupa gugus aril, senyawa menimbulkan toksisitas cukup besar. Beberapa gugus atau atom pada struktur umum dapat diganti dengan gugus atau atom isosteriknya. B. Turunan biguanida. Itu menyebabkan asidosis laktat sehingga sekarang obat antidiabetes yaitu metformin karena dapat mempengaruhi fungsi ginjal dan jantung sehingga hanya digunakan untuk penderita yang tidak menderita penyakit ginjal atau jantung. Dan metformin HCl relatif aman karena tidak dimetabolisme di dalam hati dan dikeluarkan dalam bentuk tidak berubah melalui ginjal. Hubungan struktur dan aktivitasnya yaitu metformin memiliki substituen 2-metil memberikan lipofilitas lebih rendah daripada rantai sisi feniletil di penoformin sehingga metformin memiliki sifat yang kurang nonpolar dibandingkan penformin. Pada penformin memiliki 10 atom karbon yang mengikat fenil dan etil. Buforminin memiliki 6 atom karbon dan mengikat metil dan etil. Metformin memiliki 4 atom karbon dan meningkatkan 2 metil. Bila dilarutkan mulai dari senyawa polar hingga nonpolar, yaitu metformin, buformin, dan penformin. Saat ini penggunaan buformin dan penformin di beberapa negara dilarang karena penggunaannya dapat menyebabkan asidosis laktat. C. Turunan metilinida merupakan obat antidiabetes atau obat penurun glukosa darah yang diberikan secara oral. Untuk pengobatan terhadap pasien diabetes mellitus tipe 2, metilglinida dapat dikombinasikan dengan insulin. Metilglinida membantu pankreas untuk memproduksi insulin. Modus tindakan adalah asli melalui saluran potasium dengan menutup saluran kalium sel beta pankreas, yaitu membuka saluran kalsium sehingga meningkatkan sekresi insulin. Hubungan struktur dan aktivitasnya yaitu diabetes mellitus terdiri dari beberapa tipe. Yang pertama yaitu diabetes mellitus tipe 1 atau IDDM. DM tipe 1 terjadi pada 100% dari semua kasus diabetes. Secara umum disebabkan oleh kerusakan sel pankreas akibat autoimun, sehingga terjadi defisiensi insulin absolut. Reaksi autoimun umumnya terjadi setelah waktu panjang, yaitu 9-13 tahun yang ditandai oleh adanya parameter-parameter sistem imun yang rusak. Yang kedua yaitu diabetes mellitus tipe 2 atau NIDDM. DM tipe 2 ini terjadi pada 90% dari semua kasus diabetes dan biasanya ditandai dengan resistensi insulin dan defisiensi insulin relatif. Resistensi insulin ditandai dengan adanya peningkatan lipolisis dan produksi asam lemak bebas, peningkatan produksi glukosa hepatik, dan penurunan pengambilan glukosa pada otot skelet. Yang ketiga yaitu diabetes yang disebabkan oleh faktor lain. Diabetes yang disebabkan oleh faktor lain 1 dari 2% dari semua kasus diabetes, termasuk golongan endokrin, misalnya akromegal sindrom Cushing, diabetes mellitus gestasional atau DMG, penyakit pankreas eksokrin, pankreatitis, dan karena obat glukotikorik, dan pentamidin, niacin, dan interferon. Aktivitas biologis obat dipengaruhi oleh struktur isomer di mana natriglinic
berupa isomer geometri pada posisi trans dan repaglinit pada posisi cis. Golongan menglitinit memiliki mekanisme kerja sama seperti sulfonilurea. D. Turunan thiazolinidion. Thiazolinidion merupakan suatu golongan obat antidiabetes oral yang baru-baru ini dikenal yang meningkatkan sensitivitas insulin terhadap jaringan sasaran. Mekanisme yang tepat dari agen tersebut masih belum diketahui, tetapi agen tersebut diduga memiliki aktivitas menyerupai mimetik atau insulin pasca atau reseptor yang akut seperti pula efek kronis pada transkripsi gen yang termaksud dengan metabolisme glukosa dan lemak yang dimensiasi melalui peresisom proliferator hubungan struktur dan aktivitasnya, yaitu cincin piridin bersifat polar karena adanya atom N dalam rantai siklik yang mempunyai elektron bebas. Atom N pada rantai alifatik dirosiglitason memiliki dua rantai elektron bebas sehingga bersifat polar. Cincin hexen dan cincin alkena heterosiklik menyumbangkan sifat nonpolar. Cincin benzen pada troglitason terdapat substitusi gugus metil sehingga bersifat nonpolar. Berdasarkan urutan polar ke nonpolar, yakni risoglitason, bioglitason, dan troglitason. Turunan penghambat dipeptidil. Peptidase tipe 4 DPP4. Mekanisme kerja dari golongan DPP4 inhibitor adalah meningkatkan kadar dan aksi dari GLP1 dan GIP. GLP1 yaitu reseptor agonis meningkatkan sekresi insulin sesuai dengan kadar glukosa darah dan menekankan sekresi glukagon dari sel alfa pankreas. Contoh DPP4 inhibitor yaitu sitagliptin, vildagliptin, dan saxagliptin. Pertama yaitu sitaglipin. Januvia Mars Parmecautulas adalah inhibitor dipeptidil peptidase inhibitor DPP4 yang baru-baru ini disetujui untuk terapi diabetes tipe 2. Obat sitagliptin merupakan obat turunan dari triazolopiperazin amida seperti vildagliptin, sexagliptin, dan linagliptin. Seperti penghambat DPP4 lainnya, tindakan dimediasi oleh peningkatan kadar hormon inkretin, glukagon like peptide 1, GLP1, dan inhibitor polipeptida gastrik GIP. Sitagliptin efektif dalam menurunkan HbA1c dan puasa serta glukosa postprandial dalam monoterapi dan dikombinasikan dengan agen antidiabetik oral lainnya. Hubungan struktur dan aktivitas obat sitagliptin dibandingkan dari obat-obat lain pada turunan triazopiperazin amida, di mana obat ini lebih akan mudah larut dalam air karena memiliki rantai karbon paling sedikit dibandingkan dengan yang lainnya, sehingga mempermudah obat dalam kelarutannya terhadap air. Banyaknya N pada struktur kimia obat sitagliptin bertujuan untuk meningkatkan kelarutannya dalam lemak, sehingga obat dapat masuk ke dalam sel karena banyaknya kadar lemak dalam sel. Obat antidiabetik sitagliptin tersebut mengalami ekstraksi utama lewat ginjal, sehingga struktur dan sifat fisika kimianya senyawa yang berpengaruh terhadap proses ekstraksi utamanya disebabkan oleh pengaruh obat tersebut pada ginjal. Oleh karena itu, obat ini sangat bagus untuk penderita penyakit ginjal karena tingginya tingkat kepolarannya, sehingga lebih larut dalam air, dan rantai karbonnya yang sedikit itu memudahkannya tingginya kelarutan pada obat ini. Yang kedua yaitu vildagliptin.
Obat ini adalah agen antihiperglikemik oral dari kelompok obat baru yang dikenal sebagai penghambat DPP 4, diptelin peptisidase 4. Vildagliptin mengurangi konsentrasi gula darah dengan meningkatkan pengaruh ikretin. Vildagliptin merupakan dipeptil peptisidase 4 inhibitor DPP 4 inhibitor yang poten, selektif, dan reversibel. Vildagliptin memperpanjang waktu kerja GLP-1 sehingga terjadi peningkatan insulin dan sekaligus menekan sekresi glukogen sehingga terjadi kontrol glukosa yang diinginkan. Vildagliptin memperbaiki sensitivitas sel alfa dan beta terhadap glukosa karena meningkatnya glukosidepten insulin secretion dan menurunkan sekresi glukogen, juga mampu memperbaiki fungsi sel beta. Saxagliptin merupakan penghambat kuat enzim dipeptidil peptidase 4 selektif penghambat DPP 4 yang diformulasikan untuk menghasilkan efek hambatan enzim DPP 4 yang lebih lama. Penghambatan DPP 4 akan meningkatkan kadar hormon GLP-1, glukogen-like peptidin 1, dan GIP glukosa-depten insulin-tropik peptidin. Dua jenis hormon pengatur homeostatis glukosa darah yang bekerja menstimulasi sintesis dan pelepasan insulin serta penghambatan pengosongan lambung dan sekresi glukogen. F. Turunan penghambat enzim glucokinase. Mekanisme kerjanya yaitu memperlambat absorpsi polisakarida dan dekstrin dan disakarida. Dengan menghambat kerja enzim glukosidase di Broad-Net instansin dapat mencegah peningkatan glukosa plasma. Hubungan struktur dan aktivitasnya yaitu yang pertama ascorben, itu struktur kimianya. Karbose adalah suatu oligosakarida yang diperoleh dari proses peragian dari suatu jasad renik, actinosplastis, ultathesis, dan secara kimiawi dikenal sebagai NO4,6 dioksil 4-1S 1,45B60 4,5,6 tritihidroksil 3 hidroksil metil 2 kloroheksen amino A-glopiranosil 14 D-glukropiranosil 14 prekos. Akarbose larut dalam air dan mempunyai pKa itu 5,1. Yang kedua yaitu miglitol. Miglitol merupakan turunan desoxynogrimin dan kimia yang dikenal sebagai 3,4,5 piperidinitril 1,2 hidroksiletil 2 hidroksimetil 2R20 38,4,58. Miglitol serbuk putih yaitu pucat kuning dengan berat molekul 207,2. Miglitol memiliki struktur pKa 5,9. Rumus empiris adalah CSH17NOS. Cara struktural miglonitil berbeda dengan akarbose. Miglitol 6 kali lebih kuat dengan menghambat sukrase. Meskipun afinitas ikatan kedua senyawa tersebut berbeda, sasaran dari baik akarbose maupun miglitol adalah aglukosidase, sukrosa, maltase, glikoamilase, dextranase, dan isomaltase. Hanya miglitol dan memiliki sedikit efek pada amilase A. Hanya akarbose atau pada glukosidase B hanya miglitol dan memecah gula yang pada posisi
beta seperti laktose. Muklitol lebih kuat dari akarbose karena adanya P-nitrophenil A-glukopiranosid menjadi paranifenol yang berwarna kuning dari glukosa, sehingga meningkatkan kerja miklitol sebagai inhibitor A-glukosidasen pada glukosidasen B pada berbagai enzim seperti yang telah dijelaskan di atas. Sedangkan pada akarbose tidak terdapat paranitrophenol, namun hanya terdapat gugus OH pada hampir tiap atom C, sehingga akarbose lebih hanya pada sasaran minimal terhadap enzim amilase A berdasarkan kepolarannya. Akarbose lebih polar daripada miklitol, sehingga akarbose memiliki masa kerja obat lebih cepat. Mungkin sekian materi yang bisa saya paparkan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.